Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kajian kita. Pada bagian yang keempat ini kita akan mencoba menggali terkait dengan hadis-hadis masih berbicara mengenai fadilah malam Lailatul Qadar. Nanti masih ada suatu riwayat yang bisa kita sampaikan terkait dengan rahasia dan fadilah malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita mulai kajian kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian dimanapun Anda berada, kita akan mencoba mengkaji suatu hadis, suatu yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Waqala al-Imam Ahmad, berkatalah Imam Ahmad, haddatsana Ismail bin Ibrahim, telah menyampaikanlah pada kami Ismail bin Ibrahim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kita tahu bahwa sahabat Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, berkatalah ia, lamma hadara Ramadhanu, tatkala datanglah bulan Ramadan, qala, bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadhana, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrum mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu, Allah memfardukan atau mewajibkan, alaikum, kepada kalian, siyamahu, akan puasanya. Puasa yang dimaksud adalah puasa bulan Ramadan, yaitu puasa yang kita laksanakan saat ini, puasa yang sedang kita jalani saat ini. Tuftahu fihi, dibukalah pada bulan Ramadan itu abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu, dan ditutuplah fihi, pada bulan itu, abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggulah pada bulan itu syaitan-syaitan. Fihi, pada bulan itu, lailatun, ada suatu malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari mengerjakan kebaikan pada malam itu atau pada bulan itu, faqad hurima, maka sungguh dia terhalang dari suatu kebaikan yang lain. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada kita semua bahwa tatkala bulan Ramadan datang, bulan yang diberkahi ini, dan Allah mewajibkan puasa Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka akan ditutup rapat-rapat, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Apa artinya? Dibukanya pintu surga artinya terbuka luas, sangat besar peluangnya bagi kita untuk meraih surga, untuk masuk surga. Maka orang yang tidak ambil bagian pada bulan ini sungguh-sungguh teramat sangat rugi. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, artinya peluang untuk melakukan suatu amal buruk itu lebih kecil. Dan dibelenggunya syaitan-syaitan itu menandakan bahwa Allah menghalangi syaitan dari memberikan tipu daya kepada kita, sehingga Allah memberi kesempatan seluas-luasnya dengan tidak terganggu oleh tipu daya syaitan kita untuk banyak beribadah kepada. Tambah lagi pada bulan Ramadan itu terdapat suatu malam yang jauh lebih baik fadilahnya, jauh lebih baik barokahnya daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada bagian-bagian yang lalu, terkait beribadah atau beramal pada malam Lailatul Qadar itu
nilainya, ganjarannya jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan umat-umat terdahulu yang sangat luar biasa. Berjihad selama 1000 bulan, beribadah selama 1000 bulan, beribadah tanpa maksiat selama 80 tahun. Maka di sini man hurima khairaha faqad hurima. Di sini dinyatakan orang yang melewatkan, orang yang menyia-nyiakan peluang untuk beribadah pada malam itu secara luas pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan yang luar biasa ini dia tidak ambil bagian, maka sungguh-sungguh orang ini adalah orang yang sangat-sangat rugi. Dia akan sulit untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan lain. Di bulan Ramadan ini sangat dipermudah sekali beramal, meraih surga, itu pun ia lewatkan. Apalagi pada bulan-bulan yang lain yang begitu besar tantangannya, begitu sulitnya, maka semakin dia akan menjauh dari kebaikan. Itulah yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ada suatu hadis lagi, sabata fi sahihain, telah tetaplah dalam kitab dua sahih, berarti sahih Muslim sama sahih Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma lailatal qadri, barang siapa yang menegakkan, melakukan qiyamul lail, lailatal qadri, pada malam kemuliaan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira, maka diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambi, segala dosa yang telah lampau. Jadi siapa saja yang beribadah pada malam kemuliaan itu, menegakkan malam kemuliaan itu dengan qiyamul lail, dengan zikir, wirid, dan lain sebagainya, dengan tilawah Al-Quran, maka dia akan diampuni segala dosa yang telah lampau, sehingga dia akan suci, bersih seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Ini yang bisa kita tangkap dari hadis ini. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memberikan peluang yang demikian dahsyatnya kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan yang demikian luar biasanya kepada kita ini. Jangan pernah kita lewatkan kesempatan ini. Apalagi kita sebagai manusia yang kita akui secara jujur, banyak sekali dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa lampau. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan itu yang merupakan kekhilafan atau mungkin suatu kesengajaan. Maka marilah ini Allah membuka peluang, Allah membuka kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk mengejar suatu anugerah yang luar biasa. Mari kita tangkap peluang ini, mari kita beribadah sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang, termasuk hamba Allah yang menemukan dan mendapatkan anugerah dari malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita nggak ngerti. Sewaktu-waktu malaikat Israel bisa datang menjemput kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita gunakan peluang yang Allah berikan ini untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa siap menghadapi ketika suatu ketika Allah memanggil kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Allah tidak pernah memberitahu kepada kita kapan kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Allah tidak pernah memberitahu. Ini adalah suatu rahasia. Namun meskipun kematian itu suatu rahasia yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, namun itu adalah kepastian. Maka sungguh-sungguh orang yang tidak mau mengingat kematian, orang yang melewatkan dari suatu amalan untuk menyiapkan diri menghadapi kematian itu, dia menyibukkan untuk urusan dunia, dia mengejar dunia yang sejatinya dunia itu suatu yang fana, maka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bodoh. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari kebodohan itu. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia yang fana ini, yang sementara ini, kemudian kita lewatkan kesempatan yang Allah berikan ini, kita lupakan sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Jangan sampai.
Mari kita sibukkan diri kita untuk menyiapkan bekal kita dalam menjemput. Marilah kita sibukkan diri kita dalam menyiapkan bekal kita untuk menghadapi suatu hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi silahkan saudara-saudara sekalian sibuk, silahkan saudara-saudara sekalian bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Namun jangan sekali-kali kesibukan kita dalam urusan dunia itu membuat kita lupa terhadap masa depan kita pada yaumul qiyamah. Masa depan kita, bekal yang harus kita miliki ketika kita akan menempuh suatu perjalanan yang sangat jauh, suatu perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian tafsir surah Al-Qadr ya, bagian yang keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang kelima. Mudah-mudahan nanti sudah selesai pada bagian yang kelima ini. Nun wal qalam wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.